Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kebijakan politik B.J. Habibie. Yang pertama, otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Sebelum masa reformasi, urusan pemerintahan dan keuangan berpusat di Jakarta. Akibatnya banyak daerah penghasil sumber daya alam di bawah garis kemiskinan. B.J. Habibie kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi. Yang kedua, menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang ketiga, menciptakan kebebasan pers, menghapus Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 karena peraturan ini menghalangi perkembangan pers. B.J. Habibie kemudian mengesahkan Undang-Undang Pers tanggal 13 September tahun 1999 yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Yang keempat, membatasi masa jabatan presiden sebanyak 2 kali masa jabatan, masing-masing masa jabatan selama 5 tahun. Yang kelima, referendum Timor Timur. Referendum adalah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara. Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak masa Orde Baru. Akhirnya, B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum Timor Timur. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.500 rupiah per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Selain itu, yang kedua, berhasil menurunkan laju inflasi. Yang ketiga, distribusi kebutuhan pokok pun mulai kembali berjalan dengan baik. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi tokoh serta lingkup tanggung jawab polisi dan tentara. Karena kepolisian mempunyai tugas yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, sedangkan TNI mempunyai tugas yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan negara secara militer. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dibubarkannya departemen tersebut karena oknum dari kedua lembaga tersebut kerap melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua karena kecintaan Gus Dur kepada sahabat semua di Papua untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan kesaudaraan antar sesama anak bangsa pada tahun 1999. 4. Mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai libur nasional. Karena menurut Gus Dur, toleransi memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama. Yang kelima,
mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Alasan Gus Dur mencabut TAP MPR untuk melakukan rekonsiliasi. Landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Maksudnya Gus Dur menerapkan kebijakan-kebijakan yang lain selain yang sudah tadi dijelaskan dalam menjalankan pemerintahan Gus Dur yang sering melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti mengunjungi negara ASEAN ke Swiss, mengunjungi Forum Ekonomi Dunia, dan mengunjungi Guba untuk pertemuan G77. Kebijakan ekonomi Abdurrahman Wahid. Yang pertama, buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Maksudnya dana internasional IMF lahir dari suatu krisis imperialisme yang semakin memburuk dan setelah menghasilkan perang perampasan yang menindas seluruh rakyat dunia. Yang kedua, rekonsiliasi dengan lembaga internasional atau IMF, Bank Dunia. IMF beralih ke halaman ini untuk kegunaan lain. Pembentukan Yakbosi tanggal 22 Juli tahun 1946 pada 71 tahun yang lalu. Yang ketiga, banyak investor lain yang mencabut investasinya di Indonesia. Maksudnya, modal asing di Indonesia dapat membantu untuk pembangunan berdirinya perusahaan-perusahaan baru, sehingga adanya pemasukan negara berupa pajak, penghasilan, tenaga kerja berpengalaman dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor.